Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan sesuatu hal yang penting untuk kita semua, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian dan kepada diri saya sendiri, marilah kita selalu meningkatkan rasa kita bahwa kita hidup ini diawasi oleh Allah, diperintah oleh Allah, dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepadanya, karena itulah modal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, saya akan berbicara tentang masalah hukum yang bersangkutan dengan bid'ah dolalah. Tentu sering kita dengar para ustadz menghukumi bid'ah dolalah terhadap semua amalan-amalan yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hukuman bid'ah dolalah. Nah, itulah saudara-saudara yang akan kita bicarakan. Lalu mereka menghukumi bid'ah dolalah terhadap suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, itu bukannya tidak ada dasar, bukannya tanpa dasar. Itu ada dasarnya dan kuat dasarnya. Sebagaimana yang digunakan adalah hadis yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, di antaranya 3 buah hadis yang sering digunakan oleh para ustadz untuk menghukumi suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dengan hukuman bid'ah dolalah, bid'ah sesat dan menyesatkan. Saudara-saudara sekalian, memang hadis yang baru saja saya sampaikan itu adalah hadis yang benar-benar sahih. Jadi sama sekali tidak perlu diragukan tentang kesahihannya. Itu benar-benar sahih. Namun saudara-saudara sekalian, yang perlu kita ragukan kalau memang mau ragu, kalaupun tidak ragu ya tidak apa-apa. Ini kalau mau ragu, yang diragukan itu jangan hadisnya. Karena hadisnya udah nggak perlu lagi lah dilakukan, itu udah sahih, benar-benar sahih masalah hadis. Lalu apanya yang diragukan? Yang diragukan adalah apakah kira-kira sudah tepat atau sudah benar menghukuminya suatu amalan yang tidak pernah ada pada Rasul dengan hukum bid'ah dolalah. Ini yang perlu kita perhatikan, apakah benar-benar sudah benar atau sudah tepat. Sebab saudara-saudara sekalian, hadis itu memunculkan di masyarakat ada yang berperasaan seolah-olah menjadi malu dituduh atau dihukumi sebagai ahli bid'ah. Bahkan kadang-kadang masih ditambah dengan dihukumi dengan ahli penyembah kubur. Nah, ini menimbulkan rasa malu pada sebagian masyarakat. Namun sekalipun demikian, karena itu adalah sudah terlanjur menjadi apa istilahnya di masyarakat, itu sudah menjadi hal yang sudah sering didengar, maka malu tidak malu ya, kalau memang bid'ah ya bid'ah, kalau memang dolalah ya dolalah. Itu tetap saja masyarakat tetap berpendirian, yang penting itu baik-baik saja. Sebab apa saudara-saudara sekalian, yang perlu diketahui bahwa
di dalam ajaran Islam itu, bagi ulama yang keilmuannya sudah cukup mumpuni, yang sudah sampai pada tingkatan derajat mujtahid, itu diberi keluasan untuk berijtihad. Ini menjadi masalah. Jadi apakah semua hasil ijtihad para imam mujtahid itu juga dihukumi dengan hukum bid'ah dolalah? Nah, ini yang perlu menjadi pemikiran bagi kita semua. Sebab apa, saudara-saudara sekalian, para imam mujtahid dalam berijtihad itu bukannya tidak ada dasar. Mereka juga ada dasar. Dasarnya adalah itu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud. Itu hadisnya juga sahih, yang kira-kira maksudnya sebagai berikut. Ketika Rasulullah masih hidup, itu Rasulullah pernah bertanya kepada Mu'az, "Ya Mu'az, apabila engkau tidak menemukan di dalam kitabullah suatu masalah untuk menyelesaikan perkara, maka bagaimana?" Itu kata Rasulullah kepada Mu'az. Jadi ditanya, kira-kira begitu pertanyaannya. Kalau di kitabullah tidak diketemukan atau tidak bisa memutuskan suatu perkara, bagaimana, kata Rasul begitu. Lalu apa jawab si Mu'az? Mu'az menjawab, ya dicari di sunnah Rasul. Nah, lalu Rasulullah bertanya lagi, apabila di sunnah Rasul tidak diketemukan, lalu bagaimana? Nah, apa kata Mu'az? Mu'az menyampaikan jawabannya adalah, ya saya berijtihad dengan tidak bimbang sedikit pun. Nah, itulah saudara-saudara sekalian tentang jihad, ijtihad. Nah, saudara-saudara, akhirnya apa? Ketika Rasulullah mendengar jawaban tersebut, maka Rasulullah meletakkan tangannya ke dadanya sambil mengucapkan alhamdulillah, kata Rasulullah, dan Rasulullah itu merasa senang. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, maka banyak sekali amalan-amalan yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat, yang tidak pernah ada contohnya pada Rasul, tetapi itu mengikuti hasil daripada ijtihad para imam mujtahid. Lalu apakah sudah sangat tepat dan sangat benar menghukumi bid'ah dolalah terhadap semua amalan-amalan tersebut yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tapi merupakan hasil daripada ijtihad para imam mujtahid? Dihukuminya hanya dengan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Nah, itu apakah sudah tepat? Apakah sudah benar? Ini yang menjadi permasalahan yang muncul di masyarakat, saudara-saudara sekalian. Sebab apa? Perlu diketahui saudara-saudara bahwa ada beberapa kiai, bahkan ulama, yang pernah menerangkan bahwa munculnya hadis tersebut itu kebetulan bersamaan dengan munculnya seorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi yang bernama Musailamah bin Al-Kadab, dan dia mengajarkan tentang Islam yang tidak ada pada ajaran Rasul. Itu saudara-saudara, maka diyakini oleh sebagian ulama atau sebagian ustadz bahwa hadis yang berbunyi kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar itu sasarannya adalah bukan amalan-amalan yang dari hasil ijtihad para ulama atau para imam mujtahid. Bukan itu sasarannya, tapi sasarannya adalah ajaran-ajaran yang tidak ada pada Rasul yang diajarkan oleh Musailamah bin Al-Kadab. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu
bagi para kiai atau para ustadz yang mengerti tentang hal itu atau yang mengerti tentang asbabul furujnya, itu akan sangat hati-hati dalam menggunakan hadis tersebut, sehingga mereka takut jangan-jangan tidak tepat menggunakan hadis tersebut untuk menghukumi bid'ah dolalah terhadap amalan-amalan yang dihasilkan dari ijtihad para imam mujtahid. Karena apa? Mereka mempunyai keyakinan bahwa para ulama itu adalah pewaris Nabi dan penerus Nabi, maka hasil ijtihadnya diikuti dan diyakini itu tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibarat golok, saudara-saudara sekalian, itu goloknya mahal, harganya mahal, mutunya bagus, kualitasnya tinggi dan tajam. Lalu semuanya dibacok pakai golok. Ada batu dibacok pakai golok, kayu dibacok pakai golok, lalu kain dibacok pakai golok, apalagi daging juga dibacok pakai golok. Nah, itu bukannya masalah salah, itu bukan. Tapi yang menjadi masalah itu dikhawatirkan tidak tepat, kurang tepat kalau semuanya dibacok pakai golok, walaupun goloknya mahal. Nah, demikianlah kira-kira gambaran tentang hadis yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Itu adalah sahih. Tapi jangan-jangan atau dikhawatirkan ada yang kurang tepat kalau untuk menghukumi semua amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Itu jangan-jangan kurang tepat. Karena saudara-saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita semua bahwa yang namanya amalan-amalan yang tidak pernah ada pada zaman Rasul itu banyak muncul dari ijtihad para imam mujtahid, dan ada juga yang muncul dari inisiatif para ulama. Itu ada contoh-contoh, saudara-saudara sekalian, amalan-amalan yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Umpamanya saja mau sholat itu menggunakan lafal usolli, awalnya pakai usolli, itu diantaranya contoh. Lalu habis sholat itu zikir dan wirid berjamaah, lalu berdoa dipimpin oleh seorang imam. Ini memang betul-betul tidak ada pada zaman Rasul. Lalu belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu munculnya sekitar tahun 250 Hijriah. Nah, belum ada itu zaman Rasul. Termasuk ilmu tajwid itu juga belum ada. Ilmu apa lagi? Ilmu nahwu. Itu ilmu nahwu itu muncul itu juga tahun berapa nahwu itu? Itu atas perintah dari Sayyidina Ali itu kalau tidak salah, itu munculnya ilmu nahwu. Nah, lalu sholat tarawih berjamaah, lalu zakat pakai padi, pakai beras. Ini zaman Rasulullah tidak ada. Zaman Rasulullah itu zakat itu bukan pakai padi, tapi pakai gandum, bukan pakai beras, tapi pakai gandum. Bukan pakai rupiah atau bukan pakai uang kertas, tapi pakai uang dinar atau pakai dirham. Nah, itu saudara-saudara sekalian, contoh-contoh yang tidak pernah ada pada zaman Rasul tapi dikerjakan oleh saudara-saudara kita setelah Rasulullah sudah wafat. Termasuk metode-metode untuk menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah supaya cinta kepada Rasulullah itu menggunakan metode. Ada yang menggunakan metode muludan, ada yang menggunakan metode organisasi masyarakat atau ormas Muhammadiyah umpamanya, ormas Nahdlatul Ulama atau NU umpamanya. Nah, itu ketiga-tiganya adalah merupakan metode untuk membangkitkan rasa cinta kepada Rasul dan membangkitkan rasa cinta kepada ajaran Rasul. Maka itu semuanya adalah untuk memperjuangkan Islam dengan metode yang mereka pakai. Memang itu tidak pernah ada pada ajaran Rasulullah, dan Rasulullah pun tidak pernah memberi contoh, tapi dilaksanakan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan inisiatif yang diyakini tidak menyimpang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak ada pada zaman Rasul. Nah,
Tetapi saudara-saudara sekalian, yang menjadi masalah, muludan itu sudah jelas-jelas dihukumi dengan bid'ah dolalah atau bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Sedangkan yang namanya organisasi Muhammadiyah dan organisasi NU, alhamdulillah sampai hari ini masih selamat. Tidak pernah terdengar ada ustadz yang menghukuminya dengan bid'ah dolalah. Maka saudara-saudara sekalian, di masyarakat muncul pertanyaan yang memprihatinkan. Apakah dalam menghukumi bid'ah dolalah itu adalah berdasarkan ilmu? Apakah berdasarkan nafsu? Atau berdasarkan tebang pilih? Nah, inilah yang muncul. Maka saya ingin melalui media ini kepada para ustadz yang ahli di bidang tersebut, berilah ketegasan, berilah ilmu yang jelas dan secara tuntas untuk memilih dan memilah mana yang bid'ah dolalah dan mana yang tidak. Karena di situ ada dua pemahaman. Yang pertama itu adalah yang dolalah itu adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Musailamah bin Al-Kadzab sebagai nabi palsu. Dan yang kedua, ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah adalah dimunculkan oleh para imam mujtahid dengan ijtihadnya, dan itu diyakini tidak menyimpang dari ajaran Islam. Maka demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.